Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Kami dari Gelombang 4 akan membawakan tugas dari Ibu Anggi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Octavian Priamudi, biasa dipanggil saya dengan Rian, dan saya adalah mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Perkenalkan, nama saya Andrea Valentino Gresinova, biasa dipanggil Nova. Perkenalkan, nama saya Togi Pantamunan, biasa dipanggil Togi. Perkenalkan, nama saya Reza Saja Putra Kamal, biasa dipanggil Reza. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yawari Budiman, biasa dipanggil Deo. Perkenalkan, nama saya Panji Putra Indoli, biasa dipanggil Panji. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana suara kita tidak didengar atau keberadaan kita tidak diakui? Hak asasi manusia atau HAM bukan sekedar istilah hukum. Di Indonesia, HAM adalah napas dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia adalah hak dasar yang kita bawa sejak lahir, hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk berbicara. Dan video kali ini kami akan membahas terkait pelanggaran hak asasi manusia terbesar pasca reformasi, di mana kami mengambil tema dengan judul Malam Berdarah 1965 dan Mengurai Tragedi G30S PKI. Selamat datang kembali di Jejak Sejarah Kritis. Malam 30 September 1965, sebuah tanggal yang dicatat dengan tinta darah dalam sejarah bangsa ini, di mana 7 perwira tinggi terbaik Angkatan Darat diculik dan dibunuh secara keji. Peristiwa yang kita kenal dengan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Namun, di balik narasi resmi pemberontakan PKI tersembunyi sebuah tragedi yang jauh lebih besar dan sangat menyayat hati, di mana pelanggaran hak asasi manusia massal yang tak terbayangkan. Selama 10 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas babak kelam ini, mencari kebenaran dan merenungkan luka yang belum sembuh. Mari kita fokus pada pembunuhan putri jenderal yang menjadi inti tragedi, di mana mereka adalah yang pertama Ahmad Yani, R. Suprapto, lalu S. Parman, M.T. Haryono, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan terakhir adalah Pierre Tendean. Aksi ini dilakukan oleh elemen-elemen yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia yang biasa kita sebut dengan PKI. Lalu apa pemicunya? Secara singkat, pertarungan ideologi yang memanas antara nasionalis, agama, dan komunis atau biasa kita sebut dengan Nasakom di bawah Presiden Soekarno. Kecurigaan ini adanya Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Soekarno menjadi dalih yang kuat bagi gerakan ini. Di mana peristiwa ini memicu reaksi balik yang eksplosif. Tuduhan bahwa PKI adalah dalang tunggal dan bahwa mereka adalah ateis yang ingin mengganti ideologi negara, menyulut kemarahan yang luar biasa. Inilah yang menjadi gerbang awal dari pelanggaran hak asasi manusia terbesar pasca kemerdekaan. Setelah penuntasan G30S PKI, dimulailah pembunuhan terhadap semua yang dicap komunis.
Ini bukan sekedar penangkapan, ini adalah pembantaian massal. Diperkirakan 500.000 hingga 1 juta jiwa dibunuh tanpa proses hukum yang adil. Ratusan ribu lainnya ditahan, disiksa, dan dijadikan tapol atau tahanan politik tanpa batas waktu di kamp-kamp yang seperti Pulau Burung. Inilah intinya, yaitu eksekusi di luar hukum. Di mana semua ini menargetkan tidak hanya anggota PKI, tetapi juga simpatisan seniman, buruh, petani, dan juga guru. Bahkan orang-orang yang hanya memiliki hubungan tak langsung, ini adalah pelanggaran HAM berat yang terstruktur dalam sistematis. Ironisnya, pelanggaran HAM ini dilakukan atas nama penyelamatan bangsa dari ancaman komunisme. Trauma ini diwariskan lintas generasi melalui stigma yaitu anak PKI yang sulit terhapuskan hingga saat ini. Peristiwa ini adalah kasus yang tidak pernah selesai, di mana ada dua kutub pandangan yang selalu berhadapan, yaitu pro dan kontra. Yang pertama ada argumen pro atau pembelaan tindakan. Tindakan itu adalah tindakan darurat untuk menyelamatkan negara dari kudeta berdarah PKI. Selanjutnya, kedua, PKI adalah organisasi terlarang yang pernah melakukan pemberontakan sebelumnya di Madiun tahun 1948. Yang ketiga, perburuan ini dilihat sebagai pembersihan ideologis yang krusial demi tegaknya Pancasila. Mereka berargumen jika tidak ditupas tuntas, Indonesia akan menjadi negara komunis yang jauh lebih represif. Selanjutnya ada argumen kontra, yaitu kritik pelanggaran HAM. Yang pertama, tidak ada satupun ideologi yang membenarkan pembantaian massal tanpa adanya suatu proses pengadilan. Dan yang kedua, banyak korban tidak bersalah yang hanya ditangkap pada dendam pribadi atau salah sasaran. Dan yang ketiga, tindakan ini melahirkan suatu rezim otoriter selama 32 tahun, yang dimana semua kebenaran direkayasa. Mereka menuntut rekonsiliasi, mengungkapkan kebenaran, dan rehabilitasi nama baik umat. Bukan lagi tentang siapa dalam G30 SPKI, melainkan mengapa pembantaian pasca G30S dibiarkan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas ratusan ribu nyawa yang tidak bersalah. Selanjutnya, ada beberapa aspek yang sangat menarik dari tragedi ini. Yang pertama, propaganda film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI yang diwajibkan ditonton oleh Orde Baru. Inilah mesin pembentuk opini yang kuat. Yang kedua, keberanian para penyintas yang mulai bersuara dan menuntut keadilan. Sejak reformasi, arsip dibuka dan saksian baru bermunculan, menunjukkan betapa kompleksnya peristiwa ini. Bagaimana status keadilan saat ini? Secara resmi, Komnas HAM telah menyatakan peristiwa 1965 dan 1966 sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, hingga kini belum ada pengadilan ad hoc yang dibentuk. Pemerintah telah mengambil langkah non-yudisial berupa pengakuan dan penyesalan atas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965. Namun, langkah ini masih menuai kritik dari banyak pihak yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Tragedi 1965 adalah ujian moral bagi bangsa ini. Memperingati jasa jenderal pahlawan revolusi adalah wajib. Namun, mengakui dan merehabilitasi korban tak bersalah dan pembantaian pasca peristiwa adalah sebuah hutang sejarah yang harus dibayar lunas. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memastikan keadilan transisional ditegakkan agar trauma kolektif ini bisa mulai pulih dan agar pelanggaran HAM berat semacam ini tidak pernah terulang di bumi pertiwi.
Memahami HAM bukan hanya soal mengetahui hukum, tetapi soal memanusiakan manusia. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan saling menghormati dan menjaga martabat sesama. Dan saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti jejak sejarah kritis, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling